Bayangkan malam hujan di pinggiran Kediri yang seharusnya sunyi dan damai, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan dilupakan warga desa Karangjati. Di balik dinding bata rumah sederhana, seorang istri bernama Nur Aisyah ditemukan tewas bersimbah darah di dapur. Suaminya, Arif Prasetyo, tampak panik, namun di balik kepanikan itu ada rekayasa dingin yang disusun dengan rapi, pisau di lantai, panci tumpah, dan noda darah yang tak searah. Semua tampak seperti kecelakaan. Tapi benarkah begitu? Ataukah ini awal dari sebuah kebohongan berdarah? Desa Karangjati, Kediri, biasanya begitu tenang menjelang malam. Rumah-rumah sederhana berdiri di antara sawah yang baru saja dipanen, dan aroma tanah basah selalu jadi penanda datangnya musim hujan. Namun malam itu, langit kelabu menyelimuti desa seolah membawa firasat buruk. Hujan baru saja reda, tapi suara gemuruh masih terdengar jauh di balik bukit. Warga mulai menutup pintu, menyiapkan diri untuk tidur. Tak ada yang tahu bahwa di salah satu rumah di ujung jalan tanah itu, sebuah tragedi baru saja terjadi. Rumah itu milik pasangan muda Arif Prasetyo dan Nur Aisyah yang dikenal sebagai keluarga sederhana. Rumah berdinding bata merah, beratap genteng tua, berdiri di antara kebun singkong dan rumpun bambu. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Lampu dapur masih menyala, tirai jendela berkibar ditiup angin, dan suara tetes air dari talang terdengar berirama. Namun di balik pintu kayu yang setengah terbuka, aroma amis darah mulai bercampur dengan wangi sayur lodeh yang tumpah ke lantai. Sebelum malam itu berubah menjadi petaka, hari-hari mereka tampak biasa saja. Nur Aisyah, seperti biasa, bangun lebih pagi, menanak nasi di tungku, lalu menyiapkan bekal sederhana untuk suaminya yang bekerja serabutan. Ia tak pernah mengeluh, meski hasil kerja Arif sering tak menentu. Aisyah percaya, rumah tangga harus dijaga dengan sabar. Ia adalah perempuan yang selalu tersenyum, bahkan ketika harus berutang ke warung demi membeli beras. Namun sore itu berbeda. Saat Aisyah baru pulang dari pasar membawa ikan asin dan sayur lodeh kesukaan suaminya, wajah Arif terlihat muram. Ponsel di tangannya menunjukkan notifikasi kalah taruhan bola online. Hutangnya pada bandar lokal semakin menumpuk. Ia duduk di teras, merokok dalam diam, matanya kosong menatap hujan yang turun deras. Dalam pikirannya, suara-suara tekanan mulai berputar, tagihan, hutang, rasa malu, semua menumpuk hingga dadanya sesak. Ketika Aisyah memanggilnya masuk untuk makan malam, suara lembut itu justru membuatnya semakin gelisah. "Mas, ayo makan. Aku masak sayur lodeh kesukaanmu," ucapnya pelan. Arif menoleh dengan tatapan tajam. "Sayur lodeh lagi? Kamu gak capek hidup miskin begini terus?" Suaranya meninggi. Aisyah terdiam. Ia tahu suaminya sedang kalut, tapi kata-kata itu tetap menembus hatinya seperti pisau. "Aku cuma ingin kita tetap tenang, Mas. Rezeki gak akan datang kalau kita marah terus," katanya dengan suara gemetar. Namun Arif sudah dikuasai emosi. Ia menendang kursi, piring jatuh berantakan, kuah sayur tumpah ke lantai. Dalam sekejap, dapur yang biasanya hangat berubah menjadi medan pertengkaran. Hujan di luar seolah ikut menangis, menyaksikan dua hati yang dulunya saling mencintai kini terbakar amarah. Beberapa menit kemudian, suara keras terdengar, sesuatu jatuh menghantam lantai. Tak ada lagi suara Aisyah setelah itu. Hanya isakan tertahan dari Arif yang kini menatap tubuh istrinya tergeletak, tak bergerak. Lampu minyak di dapur bergoyang ditiup angin, memantulkan bayangan mengerikan di dinding bata. Arif mundur beberapa langkah, tangannya bergetar, matanya kosong. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. Dalam kepanikan, naluri bertahan muncul. Ia menatap sekeliling, mencoba berpikir cepat. Tak boleh ada yang tahu. Ia mengambil kain pel, menghapus darah yang menetes, menyeret tubuh Aisyah agar tampak seperti terpeleset. Ia menumpahkan panci sayur ke lantai, menaruh pisau di dekat meja. Semua dilakukan terburu-buru, penuh ketakutan. Tapi ada hal yang tak bisa ia hapus, jejak darah yang meresap ke celah keramik dan noda samar di bajunya sendiri. Beberapa menit kemudian, dari rumah sebelah, Pak Slamet Harjo mendengar suara aneh seperti benda jatuh dan tangisan tertahan. Ia sempat keluar ke beranda, tapi hanya melihat bayangan lampu dapur Arif yang masih menyala terang. Mungkin lagi masak, pikirnya, lalu masuk kembali. Ia tak tahu bahwa pada saat itu,
tetangganya sedang mencoba menutupi sebuah dosa besar. Malam makin larut. Hujan kembali turun rintik-rintik, mengetuk genting rumah-rumah desa. Di luar, tak ada yang tahu bahwa di balik dinding bata rumah Arif, kehangatan sebuah keluarga baru saja padam selamanya. Nur Aisyah, perempuan sabar yang selama ini menanggung banyak luka terbaring tanpa nyawa, sementara suaminya duduk terpaku di pojok dapur, menatap kosong. Dan sejak malam itu, desa Karangjati tak lagi sama. Pagi biasanya menjadi waktu yang paling disukai Nur Aisyah. Ia selalu bangun sebelum azan subuh, menyalakan tungku kecil di dapur, dan menyiapkan sarapan sederhana untuk suaminya, Arif Prasetyo, serta anak semata wayangnya, Ilham Pratama. Hidup di desa Karangjati mungkin serba terbatas, tapi Aisyah percaya bahwa kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari ketenangan hati dan cinta yang tulus dalam keluarga. Tetangga mengenalnya sebagai sosok yang lembut dan selalu tersenyum. Setiap kali melewati gang sempit menuju sawah, Aisyah selalu menyapa orang-orang dengan ramah, membawa hasil kebun kecilnya untuk dibagikan kepada mereka. "Ini ada pisang, Bu. Ambil aja, nanti busuk kalau disimpan," katanya suatu pagi pada tetangganya, Bu Murni, yang kemudian tersenyum haru. Perbuatan kecil seperti itu membuat nama Aisyah harum di kampung. Ia dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang besar. Di balik senyum lembutnya, ada kelelahan yang jarang orang tahu. Arif, suaminya, dulu memang lelaki baik dan pekerja keras. Namun, sejak mengenal judi bola online lewat teman warung kopi, Arif mulai berubah. Setiap malam, ia menatap layar ponsel dengan mata penuh harap, berharap keberuntungan besar datang. Aisyah awalnya menasihati dengan lembut, "Mas, jangan terus main itu. Uang habis, hati juga nggak tenang," katanya sambil menatap suaminya yang diam. Namun, ketika kalah demi kalah, Arif mulai sering pulang larut, membawa wajah muram, bahkan terkadang marah tanpa sebab. Aisyah mencoba bersabar. Ia percaya suaminya hanya sedang tersesat sejenak. Suami itu ujian, katanya pada dirinya sendiri, setiap kali menangis di dapur. Ia lebih memilih diam daripada mempermalukan suaminya di depan tetangga. Sore hari, ketika suara azan maghrib menggema dari surau kecil, Aisyah kerap terlihat menuntun anaknya, Ilham, untuk belajar mengaji. "Nak, kalau kita sabar, Allah pasti bantu," katanya lembut sambil membetulkan peci kecil di kepala Ilham. Bocah itu tersenyum polos tanpa tahu bahwa ibunya sedang berjuang sendirian, menjaga agar rumah mereka tetap hangat, meski badai terus datang. Warga desa sering berkata, Ibu Aisyah itu contoh perempuan sejati. Ia tak pernah menolak membantu, bahkan ketika dirinya sendiri sedang kekurangan. Saat ada tetangga sakit, ia akan datang membawa bubur. Saat ada hajatan, ia jadi orang pertama yang berdiri di dapur umum, membantu tanpa pamrih. Keikhlasannya membuat banyak orang menghormatinya, termasuk Pak Slamet Harjo, tetangga sepuh yang sudah menganggap Aisyah seperti anak sendiri. Namun, di balik kebaikannya, Aisyah hidup dalam tekanan batin. Malam-malamnya sering diisi tangisan yang tertahan, terutama ketika Arif pulang dalam keadaan marah. Kadang ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk Ilham yang sudah tertidur. Ia tak ingin anaknya tahu betapa rapuh hatinya. Dalam diam, ia berdoa agar suaminya sadar dan kembali menjadi lelaki yang dulu ia cintai. Di warung kopi, gosip tentang Arif mulai menyebar. Orang-orang membicarakan hutangnya, perilakunya yang semakin kasar, namun tidak ada yang berani menyinggung di depan Aisyah. Mereka tahu, perempuan itu terlalu mulia untuk dijatuhkan dengan kata-kata. Ia tetap menutupi aib suaminya, bahkan ketika warung tetangga mulai enggan memberi utang. "Nanti Mas Arif pasti bayar," katanya lembut, meski dalam hatinya tahu uang itu mungkin tak akan pernah kembali. Hari-hari berlalu, hujan datang hampir setiap sore, dan dapur kecil itu selalu menjadi tempat Aisyah berdoa. Setiap kali menanak nasi, ia menatap api tungku dan berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku." Doa itu menjadi teman satu-satunya di tengah kesepian yang panjang. Tak ada yang tahu bahwa perempuan dengan senyum ramah itu sebenarnya hidup di antara ketakutan dan harapan. Ketakutan akan amarah suaminya, dan harapan bahwa suatu hari Arif akan berubah. Tapi nasib kadang punya rencana lain. Kesabaran Aisyah, yang selama ini menjadi benteng rumah tangganya, akhirnya runtuh di malam ketika hujan turun deras dan emosi Arif meledak tanpa kendali.
Bagi warga Karangjati, Nur Aisyah bukan hanya korban kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga simbol cinta, tanpa pamrih cinta yang berakhir tragis. Dan sejak malam itu, senyum yang dulu menenangkan banyak hati lenyap dari desa kecil itu, meninggalkan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Dulu, Arif Prasetyo dikenal sebagai lelaki sederhana tapi rajin. Ia pernah bekerja sebagai buruh bangunan di kota, kadang ikut panen padi di sawah milik tetangga. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya. Ia menikah dengan Nur Aisyah karena cinta dua hati yang bertemu di musola desa, saling menatap malu-malu, lalu membangun rumah tangga di atas tanah kecil warisan orang tua Aisyah. Awalnya, hidup mereka bahagia. Namun, perlahan semuanya berubah. Sejak pandemi, pekerjaan semakin sulit. Proyek bangunan berhenti, dan Arif sering pulang dengan wajah lelah. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Di saat yang sama, warung kopi di pinggir jalan desa menjadi tempat pelarian. Di sanalah Arif mengenal dunia judi bola online. Awalnya, hanya iseng ikut teman-teman yang bicara tentang keuntungan besar dalam semalam. Tapi rasa penasaran berubah menjadi ketagihan. Pertama kali menang kecil, Arif merasa seperti pahlawan. Ia pulang membawa uang lebih dan membelikan Ilham mainan kecil. Nur Aisyah senang, tak tahu dari mana asal uang itu. Tapi malam-malam berikutnya, Arif mulai berani bertaruh lebih besar. Dan seperti kebanyakan pemain, keberuntungan itu cepat berubah menjadi malapetaka. Uang tabungan habis, ponselnya terus berbunyi karena pesan dari bandar, dan hutang mulai menumpuk. Setiap kali kalah, wajah Arif berubah suram. Ia mulai mudah marah, terutama jika Aisyah menyinggung soal keuangan. "Aku cuma minta uang belanja, Mas, buat besok," kata Aisyah suatu sore dengan suara lembut. Tapi Arif malah membentak, "Uang, uang, semua minta uang. Kamu kira aku pohon duit?" Bentakan itu membuat Aisyah terdiam. Ia hanya menunduk, lalu berjalan ke dapur sambil menahan air mata. Arif tahu ia salah, tapi egonya lebih besar dari rasa bersalah. Dalam pikirannya, Aisyah seolah mewakili semua kegagalannya. Ia merasa dunia tak adil, bekerja keras tetap miskin, kalah judi makin terpuruk. Dalam diam, Arif mulai menyalahkan nasib. Malam-malamnya diisi dengan tatapan kosong ke layar ponsel, berharap angka keberuntungan datang lagi. Tapi setiap kali ia coba, hasilnya sama, kalah, dan kalah. Kekalahan demi kekalahan membuat pikirannya gelap. Beberapa kali ia meminjam uang dari teman di desa, bahkan sempat menjual motor tua tanpa sepengetahuan Aisyah. Saat sang istri tahu, ia hanya bisa menangis. "Mas, kenapa harus sejauh ini? Kita masih bisa pelan-pelan," katanya dengan lirih. Tapi Arif menepis tangannya. "Kamu gak ngerti. Aku cuma butuh satu kemenangan besar untuk lunasin semuanya," teriaknya sambil meninggalkan dapur. Tetangga mulai melihat perubahan sikap Arif. Ia yang dulu suka membantu gotong royong kini jarang keluar rumah. Kalaupun keluar, wajahnya murung dan mata sembab karena kurang tidur. Orang-orang mulai berbisik, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Hanya Pak Slamet Harjo yang sesekali menyapa dari pagar bambu, "Hati-hati Rif, jangan sampai masalah kecil jadi besar." Arif hanya menjawab singkat, "Iya Pak," lalu masuk tanpa senyum. Dalam hatinya, Arif tahu ia berada di ujung jurang. Namun, rasa gengsi menahannya untuk jujur kepada Aisyah. Ia tak mau terlihat lemah di depan istri yang selama ini terlalu sabar. Ia merasa kalah sebagai lelaki, kalah sebagai suami, kalah sebagai ayah. Tekanan batin itu menumpuk seperti bom waktu yang menunggu meledak. Dan pada malam hujan itu, ledakan itu akhirnya terjadi. Setelah kalah besar dalam taruhan terakhirnya, Arif kehilangan akal sehat. Ia menatap wajah Aisyah yang masih berusaha menenangkan, tapi yang ia lihat hanyalah sosok yang mengingatkannya pada kegagalannya sendiri. Amarah, rasa malu, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dalam hitungan detik, tangan yang dulu memeluk kini berubah menjadi tangan yang menghancurkan. Setelah itu, hidup Arif tak lagi sama. Ia kehilangan cinta, kehilangan kebanggaan, dan kehilangan arah. Apa yang dimulainya karena ingin cepat kaya, justru mengantarnya pada jurang penyesalan yang tak berujung. Dan sejak malam berdarah itu, nama Arif Prasetyo menjadi bayangan kelam yang menghantui setiap sudut desa Karangjati. Malam itu hujan turun perlahan,
mengetuk genting rumah Arif Prasetyo di Desa Karangjati. Dapur kecil, yang biasanya dipenuhi aroma masakan hangat kini, terasa tegang dan dingin. Nur Aisyah baru saja menyiapkan makan malam sayur lodeh, ikan asin goreng, dan sambal terasi. Hidangan sederhana itu ia susun rapi di meja kayu. Ia berharap, seperti malam-malam sebelumnya, makanan bisa sedikit melembutkan hati suaminya, yang akhir-akhir ini mudah murung. Namun malam ini berbeda. Arif pulang dengan langkah berat. Wajahnya pucat, matanya merah, dan baju kerjanya basah oleh sisa hujan. Tanpa menyapa, ia langsung duduk di kursi dan menyalakan rokok. Asap mengepul, memenuhi dapur kecil itu. Aisyah mencoba tersenyum. "Mas, aku udah masak lodeh kesukaanmu. Ayo makan, biar hangat," katanya lembut sambil menuangkan nasi. Arif menatap meja tanpa berkata apa-apa. Matanya kosong, tapi di dalam pikirannya berkecamuk ribuan suara. Ia baru saja kalah taruhan besar. Nominalnya cukup untuk membuat siapapun gemetar. Di ponselnya, pesan-pesan ancaman dari bandar judi terus masuk. Bayar besok atau siap-siap masalah, Rif. Ia tahu hidupnya diambang kehancuran, tapi rasa takut itu malah berubah jadi amarah. "Sayur lodeh lagi," bentaknya tiba-tiba. "Kita nggak bosan hidup miskin begini terus ya?" Aisyah terkejut, tapi tetap berusaha menahan diri. "Mas, aku tahu berat, tapi rejeki itu datangnya pelan. Jangan marah, nanti juga ada jalan." Kata-kata lembut itu justru membuat Arif semakin geram. Ia merasa diremehkan, seolah istrinya tak mengerti beban yang ia tanggung. Ia menepuk meja keras hingga piring bergetar. "Jalan? Jalan dari mana? Aku capek hidup begini, kerja nggak cukup, utang numpuk, semua salahku," katanya. "Tapi kamu tahu nggak, aku juga manusia." Suara hujan di luar makin deras, menenggelamkan sebagian suara mereka, tapi tidak bisa menutupi ketegangan yang meluap di ruangan itu. Aisyah melangkah pelan mendekati suaminya. "Mas, ayo kita pikir bareng. Aku bisa bantu, bisa jual hasil kebun, bisa tambah kerja di pasar." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Arif menatapnya tajam. "Kamu pikir aku mau hidup dari belas kasihan? Aku kepala rumah tangga, bukan pengemis." "Now." Kursi didorong keras. Jatuh menimbulkan bunyi keras yang membuat Aisyah mundur setapak. Tangannya gemetar, tapi ia tetap mencoba menenangkan. "Mas, aku nggak maksud begitu. Aku cuma mau bantu." Namun dalam diri Arif, suara logika sudah tenggelam oleh gelombang emosi dan rasa malu. Semua kekalahan, semua hutang, semua tekanan hidup, seolah berpadu menjadi bara yang tak bisa lagi padam. Dalam sekejap, ia menendang panci di lantai. Sayur lodeh tumpah, kuahnya menggenang di ubin, menciptakan noda kuning licin. "Aku muak sama semuanya," teriaknya. Aisyah menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. "Mas, tolong, jangan begini di depan Ilham." Dia bisa dengar, tapi nama anak mereka justru membuat Arif semakin terpukul. Ia merasa tak pantas menjadi ayah. Dalam pikirannya, dunia sudah menertawakan dirinya sebagai laki-laki gagal. Tiba-tiba ia melihat pisau dapur di meja pisau yang biasanya digunakan Aisyah untuk memotong sayur. Dalam sepersekian detik, amarahnya meledak. Ia mengambil pisau itu, genggamannya keras, matanya berapi. "Mas, jangan, astagfirullah," teriak Aisyah, mundur sambil menahan napas. Tapi kata-kata itu tak lagi berarti. Segalanya terjadi begitu cepat. Gerakan tangan, teriakan, lalu suara benda jatuh ke lantai. Hening. Hanya terdengar suara hujan dan gemuruh jauh di langit Kediri. Pisau terlepas, jatuh di ubin yang kini berlumuran darah. Aisyah tergeletak diam, matanya terbuka setengah, seolah masih ingin berkata sesuatu yang tak sempat terucap. Arif menatap tubuh itu lama. Dunia terasa berhenti. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tangan yang dulu pernah menggenggam tangan istrinya dengan cinta, kini berlumur dosa. Ia menjatuhkan diri di lantai. Napasnya tersengal, lalu menatap sekeliling dengan panik. Ia tahu tak ada jalan kembali, tapi di dalam kepanikan itu, muncul naluri bertahan menyelamatkan diri dengan kebohongan. Ia menghapus darah, menumpahkan panci, mengatur posisi tubuh Aisyah agar terlihat jatuh terpeleset. Setiap gerakannya penuh ketakutan, namun darah tak bisa berbohong. Jejaknya ada di lantai, di bajunya, di tangannya sendiri. Malam itu,
Di bawah hujan deras Kediri, suara azan Isya dari surau terdengar sayup. Suara yang biasanya membawa ketenangan, kini terdengar seperti panggilan penghakiman. Arif menatap jasad istrinya dengan mata kosong, lalu berbisik lirih. "Maafkan aku. Ya, aku cuma ingin hidup tenang." Tapi ketenangan itu telah pergi, bersama nyawa perempuan yang dulu ia janjikan akan ia lindungi seumur hidup. Suara petir menggema di langit Kediri malam itu, memantulkan cahaya sesekali ke dinding bata rumah Arif Prasetyo. Di dalam, suasana mencekam menyelimuti dapur sempit yang kini berubah menjadi tempat tragedi. Tubuh Nur Aisyah terbaring di lantai, darahnya merembes perlahan mengikuti alur retakan keramik. Pisau yang baru saja digunakan Arif tergeletak tak jauh dari sana, gagangnya masih basah oleh keringat dan noda merah yang belum kering. Arif berdiri terpaku, napasnya tersengal. Dada naik turun cepat seperti orang yang baru selesai berlari jauh. Tangan kanannya gemetar hebat, dan pandangannya buram oleh air mata serta rasa takut yang menyesakkan. "Ya Allah, aku gak bermaksud," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia melangkah mundur, menabrak meja kayu hingga piring di atasnya jatuh berderak. Detik demi detik, terasa seperti selamanya. Hujan di luar masih turun rintik-rintik, suara air menetes dari talang terdengar seirama dengan degup jantung Arif. Ia menatap wajah istrinya yang kini pucat, matanya masih terbuka seolah menatap ke arah suaminya dengan luka yang tak terucapkan. Arif menutup wajahnya dengan kedua tangan, namun bayangan itu tak mau pergi. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Nur Aisyah selalu muncul lembut tapi menyakitkan. Pikiran Arif kacau. Ia ingin kabur, tapi kemana? Ingin menjerit, tapi takut tetangga mendengar. Dalam panik, naluri bertahan mengambil alih. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang lalu berbicara lirih kepada dirinya sendiri. Ini cuma kecelakaan. Orang akan percaya. Iya, terpeleset di dapur. Kata-kata itu seperti mantra yang ia ulang untuk menipu dirinya sendiri. Ia mulai bergerak cepat. Pertama, ia menyeret tubuh Nur Aisyah mendekati meja dapur. Lalu ia menumpahkan panci sayur lodeh ke lantai agar terlihat licin. Kuah berwarna kuning bercampur darah menciptakan warna aneh, perpaduan antara tragedi dan kebohongan. Ia lalu mengatur posisi tangan istrinya, seolah sedang memegang sendok yang terjatuh. Setelah itu, Arif mengambil kain pel dan mulai menghapus darah di sekeliling tubuh itu. Namun, tak semudah yang ia kira. Darah terus merembes, meninggalkan noda samar di sela keramik. Setiap kali ia gosok, semakin jelas warna merah tua itu. Keringat bercucuran di dahinya, matanya liar mencari cara menutupi semuanya. Tak berhenti di situ. Ia menaruh pisau di dekat meja dengan posisi miring, seperti baru saja jatuh dari tangan korban. Lalu ia menendang sandal Nur Aisyah agar terjatuh di tengah genangan, menciptakan kesan bahwa ia terpeleset karena lantai licin. Ia berdiri sejenak, menatap hasil rekayasanya sambil menarik napas berat. Tapi meski dapur tampak seperti kecelakaan, udara di ruangan itu tidak bisa menipu siapapun. Masih ada aroma darah, rasa dingin, dan kesunyian yang menyesakkan. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Seorang tetangga Pak Slamet Harjo baru saja pulang dari surau setelah ikut tahlilan. Ia sempat berhenti di depan rumah Arif karena lampu dapur masih menyala terang meski sudah hampir tengah malam. "Loh, kok belum tidur ya?" gumamnya pelan. Ia hampir mengetuk pintu, tapi urung. Suara angin malam dan gerimis menahannya. Ia hanya menatap sejenak, lalu berjalan pulang. Namun dalam hati kecilnya, ada rasa ganjil yang ia sendiri belum tahu apa. Di dalam rumah, Arif duduk di kursi dapur, wajahnya pucat pasi. Tangannya menutupi mulut, menahan tangis yang hampir pecah. "Aku cuma salah ngomong, cuma emosi. Kenapa jadi begini Tuhan?" lirihnya. Ia memandang lagi tubuh Aisyah perempuan yang dulu ia cintai, yang dulu ia janjikan akan membahagiakan. Sekarang perempuan itu terdiam, tanpa napas, dan di hadapan tubuh itu, seluruh dunia Arif runtuh. Beberapa jam berlalu. Arif mencoba tidur di ruang tamu, tapi matanya tak bisa terpejam. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara Aisyah memanggil namanya, atau melihat kilatan pisau di tangannya sendiri. Ia memeluk lutut, menggigil, dan mulai berbisik lirih seperti orang gila. "Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu.
Tapi kalimat itu justru membuat dadanya semakin sesak. Di luar, hujan berhenti. Suara kodok dari sawah mulai terdengar lagi, menandakan malam semakin larut. Tapi di rumah itu, waktu seakan berhenti. Dosa yang baru saja lahir menempel di setiap dinding, setiap ubin, setiap embusan napas Arif. Ia mungkin berhasil menipu pandangan manusia untuk sementara, tapi tak ada yang bisa menipu mata Tuhan. Dan di sudut dapur, di antara genangan air dan noda darah samar yang belum sempat dibersihkan, kebenaran sedang menunggu saatnya untuk berbicara. Dini hari menjelang, tapi Arif Prasetyo belum juga bisa menutup mata. Lampu dapur rumahnya masih menyala terang, menerangi pemandangan yang tak seharusnya dilihat siapapun. Tubuh Nur Aisyah kini tergeletak di posisi yang telah ia atur dengan hati dingin, seolah-olah sang istri terpeleset di lantai licin setelah menumpahkan sayur lodeh. Tapi meskipun segala sesuatu terlihat teratur, hawa di ruangan itu terasa aneh, dingin, berat, dan penuh bayangan dosa. Arif duduk di kursi kayu dengan tangan gemetar. Ia menatap hasil sandiwara yang ia ciptakan. Di kepalanya berputar pikiran liar. Bagaimana menjelaskan ini pada tetangga? Bagaimana jika polisi datang? Ia mencoba menyusun rencana dengan sisa kesadarannya. Aku harus tenang, harus terlihat wajar, katanya lirih. Ia menatap ke arah pintu, memastikan terkunci rapat, lalu berdiri, berusaha membersihkan sisa darah yang masih menempel di sela lantai. Tapi semakin ia gosok, noda itu seolah justru menolak hilang seperti luka yang menolak disembuhkan. Beberapa kali ia berhenti dan mengusap keringat di dahinya. Tangannya penuh darah dan sabun, tapi tetap saja lantai itu tak bersih. Ia menatap bercak merah itu dengan pandangan kosong. Kamu gak akan pergi ya, bisiknya getir. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang makin membesar, tak hanya takut ketahuan, tapi juga takut pada dirinya sendiri. Sekitar jam 2 pagi, terdengar suara dari luar. Seekor ayam jantan berkokok terlalu dini. Mungkin karena lampu yang masih menyala terang, suara itu membuat Arif tersentak. Ia buru-buru mematikan lampu dapur dan duduk di ruang tamu, menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi suara langkah di luar membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada seseorang lewat di jalan depan rumah. Dari balik jendela, ia melihat Pak Slamet Harjo, tetangga tuanya, berjalan pelan sambil menenteng payung bambu. Lelaki tua itu berhenti sebentar, memperhatikan rumah Arif. Cahaya dari celah jendela membuat wajahnya terlihat ragu. Dalam benaknya, Arif segera membuat alasan. Kalau nanti Pak Slamet bertanya, ia akan bilang Aisyah terpeleset. Itu saja. Cerita sederhana yang masuk akal. Ia berulang kali mengulang narasi itu dalam pikirannya agar terlihat meyakinkan. Aisyah jatuh di dapur. Aku sudah berusaha nolong, tapi terlambat. Ia bahkan melatih ekspresi wajah sedih tapi tidak panik. Tenang tapi tidak curiga. Namun, semua sandiwara itu tak bisa menutupi fakta bahwa tangan Arif masih berlumur dosa. Di kuku jarinya masih ada noda darah. Di ujung lengan bajunya masih tampak bekas merah samar. Ia mencoba mencuci bajunya di sumur belakang dengan air dingin. Tapi aroma besi dari darah tetap tercium. Bau itu menempel di kulitnya, seolah mengejek setiap langkahnya. Menjelang subuh, ia kembali masuk ke dalam rumah. Tubuh Aisyah masih di posisi yang sama. Arif berdiri di depan jasad itu, lalu berlutut. Ia menatap wajah istrinya lama, seolah berharap perempuan itu akan bangun dan memaafkannya. Tapi yang ada hanya keheningan. Udara dingin merayap ke tulang. Ia memejamkan mata dan berbisik, "Maafkan aku ya. Aku gak kuat lagi hidup kayak gini. Aku cuma ingin semuanya selesai." Air matanya menetes, tapi sudah terlambat. Ketika fajar mulai muncul di ufuk timur, Arif memutuskan untuk menjalankan rencana terakhirnya. Ia akan berpura-pura menemukan Aisyah dalam keadaan tak bernyawa dan memanggil tetangga. Ia harus tampak kaget, tampak berduka, tampak seperti suami yang kehilangan istri karena kecelakaan. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Beberapa menit kemudian, suara langkah cepat terdengar di jalan. Bu Murni, tetangga yang hendak ke pasar pagi, lewat di depan rumah Arif. Dari jarak beberapa meter, ia melihat pintu dapur terbuka, dan Arif duduk di lantai dengan wajah pucat. "Loh Mas Arif, kenapa itu?" teriaknya. Arif menoleh dengan ekspresi pura-pura panik. "Bu, Aisyah,
Dia jatuh di dapur. Aku nggak sempat nolong. Bu Murni spontan berlari masuk. Begitu melihat tubuh Nur Aisyah di lantai, ia menjerit, memanggil warga lain. Dalam hitungan menit, rumah Arif dipenuhi tetangga. Beberapa mencoba menenangkan, yang lain segera memanggil kepala desa. Arif duduk di pojok dapur. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia terus mengulang kalimat yang sama. Aku udah berusaha nolong, tapi dia udah nggak napas. Namun, di antara kerumunan itu, sepasang mata memperhatikan dengan tajam. Pak Slamet Harjo, laki tua yang bijak itu, berdiri diam di depan pintu dapur. Tatapannya tajam, bukan curiga karena prasangka, tapi karena naluri. Ada sesuatu yang janggal dalam pemandangan itu, arah noda darah, posisi tubuh, ekspresi Arif yang terlalu teratur. Ia tidak bicara banyak malam itu, hanya menatap lama ke lantai, lalu berbisik pelan, kebenaran tidak bisa ditutupi Rif. Cepat atau lambat, semuanya akan terlihat. Dan sejak saat itu, di balik kesedihan warga, benih kecurigaan mulai tumbuh diam-diam di hati satu orang tua, yang hatinya tak bisa dibohongi oleh sandiwara. Pagi di desa Karangjati biasanya dimulai dengan suara ayam berkokok, dan anak-anak berlari menuju sekolah dasar di ujung jalan. Tapi pagi itu, suasananya berbeda. Udara terasa berat, dan bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Kabar kematian Nur Aisyah menyebar begitu cepat. Orang-orang datang silih berganti ke rumah Arif Prasetyo, membawa wajah penuh iba dan keheranan. Katanya jatuh di dapur, ujar Bu Murni pada tetangganya, sambil menutup mulut dengan tangan. Tapi kok darahnya banyak banget, tambahnya pelan. Khawatir terdengar Arif yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah tertunduk. Arif berusaha memerankan sosok suami berduka. Ia menangis di depan warga, menjawab setiap pertanyaan dengan suara bergetar. Aisyah jatuh Bu, aku udah coba nolong, tapi kepalanya terbentur meja dapur. Aku nggak sempat bawa ke puskesmas. Ucapannya terdengar tulus, tapi bagi sebagian orang yang memperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang janggal. Salah satunya adalah Pak Slamet Harjo, tetangga tua yang sudah mengenal Arif sejak kecil. Ia berdiri di beranda rumah, menatap dari kejauhan. Pagi itu, matanya memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin terlewat oleh orang lain. Dari cara Arif duduk, dari nada suaranya yang tak seimbang, sampai dari tatapannya yang tak pernah bisa lama menatap jasad istrinya. Pak Slamet menyesap kopi hitamnya perlahan. Dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Aku udah tua, tapi mataku belum buta. Ada yang gak beres di rumah itu, gumamnya. Ketika warga sibuk memandikan jenazah Aisyah di kamar belakang, ia ikut membantu mengangkat ember air. Saat kain kafan dibentangkan, beberapa ibu-ibu menjerit kecil. Ada luka di kepala Aisyah, terlalu dalam untuk disebut benturan biasa. Bu Rasti, yang ikut memandikan jenazah, berbisik pada yang lain. Ini bukan luka jatuh loh, ini kayak kena benda tajam. Namun bisikan itu segera diredam, karena mereka tak ingin menambah kesedihan keluarga. Pak Slamet memperhatikan dari pojok ruangan, wajahnya muram. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi nalurinya sebagai orang tua yang peka terhadap tanda-tanda tak bisa dibohongi. Setelah pemakaman, ia memutuskan untuk tetap berjaga-jaga. Malam harinya, rumah Arif sunyi. Lampu dapur kembali menyala lama, bahkan hingga larut malam. Dari jendela rumahnya, Pak Slamet melihat bayangan Arif mondar-mandir di dapur, seperti sedang membersihkan sesuatu. Aneh, pikirnya. Orang berduka biasanya tak punya tenaga buat beres-beres malam-malam begini. Ia merasa perlu mencari tahu lebih jauh. Keesokan paginya, ketika matahari baru naik, Pak Slamet berpura-pura lewat di depan rumah Arif. Ia melihat pintu depan setengah terbuka, dan bau aneh menyeruak keluar, bau anyir yang samar tapi jelas. Assalamualaikum Rif, serunya dengan nada ramah. Arif muncul tergesa, wajahnya pucat. Waalaikumsalam, Pak Slamet, jawabnya dengan senyum kaku. Bagaimana Rif? Kamu kuat ya? Aku tahu ini berat. Arif hanya mengangguk. Tangannya gemetar ketika mengusap rambutnya. Pak Slamet memperhatikan dengan seksama. Tadi malam aku lihat lampu dapurmu nyala sampai larut. Kamu bersih-bersih ya? Tanyanya seolah santai. Iya Pak, aku nggak bisa tidur, jadi sekalian bebersih, jawab Arif cepat. Tapi nada suaranya terlalu tergesa.
Pak Slamet hanya mengangguk pelan, tapi hatinya makin yakin. Kalau cuma terpeleset, kenapa harus bersih-bersih sampai malam? Pikirnya. Ia menatap ke dalam rumah lewat celah pintu, dan sekilas melihat kain pel basah yang disandarkan di dekat dinding, masih ada bercak samar di ujungnya. Ketika ia berpamitan, Arif menatapnya lama. Pandangan itu bukan pandangan sedih, tapi pandangan takut. Dan ketakutan itu justru memperkuat keyakinan Pak Slamet bahwa ada rahasia besar yang sedang disembunyikan di rumah itu. Malamnya, ia menulis beberapa catatan kecil di buku tuanya. Lampu dapur menyala semalaman. Luka di kepala tidak wajar. Bau darah masih tercium. Ia tahu, saat ini belum saatnya bicara ke siapapun. Tapi jika kebenaran tak segera terungkap, ia akan membawa semua catatan itu ke kantor polisi. Dan malam itu, sambil menatap langit yang kembali diselimuti mendung, Pak Slamet berdoa lirih, "Ya Allah, kalau memang ada dosa besar yang ditutup-tutupi, tolong tunjukkan jalan kebenarannya." Tatar, ia tak tahu, doanya itu akan menjadi awal dari terbukanya satu demi satu rahasia berdarah yang selama ini disembunyikan di balik dinding bata rumah Arif Prasetyo. Hari-hari setelah pemakaman Nur Aisyah berjalan lambat dan sunyi di desa Karangjati. Warga masih sulit percaya bahwa perempuan sebaik dan sesabar itu telah pergi begitu cepat. Namun di balik duka, mulai muncul bisik-bisik kecil yang menyebar di warung, di sumur, bahkan di teras masjid selepas salat. Katanya Aisyah jatuh di dapur. Ucap Bu Rasti pelan. "Iya, tapi kok lukanya aneh. Aku lihat waktu dimandikan, kayak kena benda tajam," sahut Bu Murni. Percakapan semacam itu makin sering terdengar, tapi belum ada yang berani bicara keras-keras. Sementara itu, Arif Prasetyo berusaha keras menjalani hari seperti biasa. Ia datang ke warung kopi, mencoba bercengkerama dengan warga, bahkan ikut tahlilan 7 hari untuk almarhumah istrinya. Namun bagi mata yang jeli, sikapnya tampak janggal. Ia tersenyum tapi matanya kosong. Tangannya sering gemetar. Dan tiap kali seseorang menyinggung soal malam kejadian, wajahnya mendadak pucat. Pak Slamet Harjo memperhatikan semua itu dengan hati-hati. Lelaki tua itu tidak ingin menuduh sembarangan, tapi intuisi dan pengalaman hidupnya membuatnya yakin bahwa kematian Aisyah bukan kecelakaan. Suatu sore, ketika Arif pergi ke sawah, Pak Slamet memanggil 2 tetangga dekat, Pak Darto dan Bu Rasti, untuk bicara di teras rumahnya. "Darto, Rasti, aku rasa ada yang salah sama kematian Aisyah," katanya pelan. Pak Darto menatapnya heran. "Salah gimana Pak Slamet? Waktu aku bantu di rumah itu, aku lihat noda darah di lantai dapur yang udah disikat, tapi masih kelihatan. Kalau benar terpeleset, kenapa sampai segitu banyaknya?" Bu Rasti menambahkan, "Iya, dan lukanya di kepala itu kayak luka tusuk. Aku juga curiga dari dulu." Mereka bertiga terdiam sesaat. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tebu dari ladang dekat desa. "Aku nggak mau fitnah," lanjut Pak Slamet. "Tapi aku juga nggak bisa diam. Ini soal nyawa. Aku rencana mau lapor ke polisi besok. Tapi biar kuat, aku perlu saksi." Pak Darto mengangguk. "Kalau memang demi kebenaran, aku ikut Pak." Keesokan harinya, mereka bertiga mendatangi kantor polisi sektor Kediri bagian selatan. Ruangan itu sederhana, bau kopi dan kertas lembab memenuhi udara. Seorang petugas muda bernama Bribka Dedi menerima laporan mereka dengan serius. "Jadi Bapak merasa kematian ini tidak wajar?" tanyanya sambil mencatat. Pak Slamet menjawab tegas, "Betul Pak, saya tahu Aisyah. Dia bukan tipe orang ceroboh. Dapurnya bersih, lantainya nggak licin. Dan saya lihat sendiri, darahnya bukan cuma sedikit." Bribka Dedi mengangguk pelan. "Baik, kami akan cek ulang. Ini laporan penting." Dan sore itu juga, 2 polisi dikirim ke rumah Arif untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Arif yang sedang duduk di teras kaget melihat mobil patroli berhenti di depan rumahnya. Wajahnya langsung tegang. "Ada apa Pak?" tanyanya gugup. Salah satu polisi menjawab tenang, "Kami hanya ingin memastikan kembali penyebab meninggalnya almarhumah istri Bapak. Mohon kerjasamanya." Mau tidak mau, Arif mengizinkan mereka masuk. Polisi memeriksa dapur dengan teliti. Lantai terlihat bersih, tapi di sela-sela keramik masih tampak noda merah samar. Salah satu polisi berjongkok, mengambil kapas, lalu mengusapnya perlahan. "Ini darah Pak."
dan sudah lama meresap. Arif mencoba tersenyum. Mungkin darah ayam, Pak. Aisyah sempat motong ayam sore itu, namun nada suaranya goyah. Polisi saling pandang, lalu melanjutkan pemeriksaan. Ketika mereka mengangkat pisau dapur yang masih tergeletak di dekat meja, Bribka Dedi memperhatikan sesuatu. "Kenapa pisau ini masih di sini?" tanyanya. Ia menyorotkan senter ke gagangnya terlihat sidik jari samar. "Ini harus kami bawa untuk diperiksa di lab." Arif menelan ludah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya bergetar memegang lutut. Ia tahu permainan sandiwaranya mulai retak. Sementara itu, di luar rumah, warga mulai berkumpul, melihat polisi mondar-mandir membawa kantong bukti. Pak Slamet berdiri di kejauhan, menatap dengan mata basah. Bukan karena benci, tapi karena sedih melihat seorang anak kampung yang dulu ia kenal baik, kini tenggelam dalam dosa. Menjelang senja, polisi membawa beberapa barang, pisau dapur, kain pel, dan potongan keramik lantai. Mereka juga meminta Arif ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Suasana di sekitar rumah hening. Tak ada satupun warga yang berani bicara, hanya tatapan hampa yang mengikuti langkah Arif. Di dalam mobil patroli, Arif memandangi jalan desa yang ia kenal sejak kecil. Pohon-pohon pisang di pinggir sawah bergoyang diterpa angin sore. Semua tampak sama, tapi baginya dunia sudah berubah. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangan, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kebohongannya mulai menjerat dirinya sendiri. Ruang interogasi di kantor polisi sektor Kediri itu sempit dan berbau lembab. Di tengah ruangan hanya ada satu meja kayu tua, 2 kursi besi, dan lampu neon yang menggantung redup, berkedip setiap beberapa detik. Disitulah Arif Prasetyo duduk, tangan gemetar, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Di depannya, Bribka Dedi dan seorang penyidik senior, Ibda Taufik, menatapnya dengan tenang tapi tajam. "Arif," kata Ibda Taufik membuka percakapan, suaranya dalam dan pelan, "kami ingin dengar ceritamu dari awal. Bagaimana istrimu bisa meninggal di dapur malam itu?" Arif menelan ludah, lalu menarik napas panjang. Saya udah bilang, Pak." Aisyah terpeleset, kuah sayur tumpah, lantai jadi licin, terus kepalanya kebentur meja. "Saya panik, gak sempat nolong." Bribka Dedi mencatat setiap kata di buku kecil. Tatapannya tidak beranjak dari wajah Arif yang berkeringat. "Kamu bilang lantai licin karena sayur tumpah, tapi saksi bilang darah di lantai cukup banyak. Bisa jelaskan?" tanyanya. Arif berusaha tersenyum, tapi bibirnya bergetar. "Mungkin luka di kepalanya besar, Pak. Saya nggak tahu. Saya cuma syok." Ibda Taufik lalu membuka map di depannya. Ia mengeluarkan beberapa foto hasil olah TKP dan meletakkannya satu persatu di atas meja. Foto lantai dapur, foto noda darah di celah keramik, foto pisau dapur dengan gagang yang sedikit berkarat. Kalau benar terpeleset, kenapa darahnya meresap sampai ke sela-sela lantai? Dan kenapa posisi tubuhnya tidak sesuai arah jatuh? "Kami periksa semua, Arif." Arif menatap foto-foto itu, lalu buru-buru memalingkan wajah. Saya nggak tahu, Pak. Waktu itu gelap, saya panik." "Panik?" tanya Ibda Taufik. "Tapi kenapa kamu sempat bersih-bersih malam itu? Kami menemukan kain pel dan lantai yang disikat. Kalau orang panik, biasanya dia langsung minta tolong bukan malah bersih-bersih darah." Arif terdiam. Kata-kata itu seperti peluru yang menembus pikirannya. Ia menggenggam celana dengan erat, menahan gemetar. Dalam benaknya, semua kejadian malam itu berputar lagi seperti film yang menolak berhenti. Teriakan Aisyah, darah, pisau, dan kebohongan yang ia susun. Bribka Dedi mendekat sedikit, menatap mata Arif. "Kami juga sudah kirim pisau itu ke lab forensik. Hasil awal menunjukkan ada sidik jarimu di gagangnya dan bercak darah yang cocok dengan darah istrimu." Arif langsung menunduk, tubuhnya kaku, napasnya tersengal. "Pisau itu memang sering dipakai di rumah, Pak. Bukan berarti kamu yang pakai malam itu," potong Ibda Taufik cepat. "Tapi semua bukti mengarah ke sana, Arif. Pisau, darah, posisi tubuh, bahkan waktu kematian cocok dengan saat kamu terakhir terlihat masuk rumah." Ruangan hening. Hanya terdengar bunyi kipas angin di sudut ruangan yang berdecit pelan. Arif menatap ke lantai, berusaha menahan air mata. Ia tahu,
Perlahan-lahan semua kebohongannya mulai terurai. Ibda Taufik melunak sedikit. Arif, kami tahu kamu tertekan. Kami tahu kamu punya utang besar. Tapi kebenaran gak bisa kamu sembunyikan. Kalau kamu terus menutupinya, dosamu makin berat. Arif menelan ludah. Suara hatinya bergema di kepala. Aku gak sengaja. Aku cuma marah. Cuma sebentar. Tapi lidahnya keluh. Setelah beberapa menit, Bribka Dedi berkata pelan, kami juga sudah tanya tetangga. Mereka dengar kalian bertengkar keras malam itu. Arif menatapnya cepat. Wajahnya berubah. Siapa bilang mereka salah dengar? Tetangga gak buta dan gak tuli Arif, jawab Ibda Taufik tenang. Mereka dengar suara benda jatuh dan jeritan perempuan. Setelah itu, sunyi. Arif membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa dinding ruangan semakin sempit. Semua pertanyaan itu seperti tali yang perlahan melilit lehernya. Ia mencoba menatap kedua polisi itu, tapi pandangan mereka terlalu dalam, terlalu jujur. Arif, kata Ibda Taufik lembut, kalau kamu memang hilaf, katakan sekarang, sebelum terlambat. Kebenaran tidak akan hilang, hanya bisa ditunda. Namun Arif tetap bungkam. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Hening. Setelah beberapa lama, Bribka Dedi menutup buku catatannya dan berdiri. Baiklah, kami hentikan dulu malam ini. Tapi ingat, Arif, kebenaran akan mengejarmu, bahkan di dalam mimpimu. Ketika Arif digiring keluar ruangan, langkahnya berat. Di lorong gelap kantor polisi, ia mendengar gema suara Aisyah di kepalanya. Suara lembut yang dulu menenangkannya, kini berubah menjadi bisikan yang menyayat. Mas, sabar, jangan begini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arif mulai takut bukan pada hukuman manusia, tapi pada penyesalan yang akan menghantui hidupnya selamanya. Beberapa hari berlalu setelah interogasi pertama. Di kantor polisi sektor Kediri, nama Arif Prasetyo mulai jadi pembicaraan di antara petugas. Bukti-bukti forensik mulai memperkuat dugaan bahwa kematian Nur Aisyah bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan. Namun hingga kini, Arif masih menolak mengaku. Ia terus berpegang pada ceritanya. Aisyah terpeleset, darahnya banyak karena terbentur keras, dan semua hanya musibah. Di ruang tahanan sementara, Arif duduk di sudut. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan janggutnya tumbuh tak terurus. Setiap malam, ia mendengar suara hujan di luar, dan suara itu selalu membawanya kembali ke malam tragedi. Dalam mimpinya, ia melihat Aisyah berdiri di dapur, memandangnya dengan tatapan lembut yang berubah jadi luka. Mas, kenapa tega? Suara itu menggema, membuat Arif terbangun dengan napas terengah, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi itu, Ibda Taufik datang ke sel dengan wajah tenang. Arif, kita lanjutkan pemeriksaan. Ayo ikut ke ruang interogasi. Arif hanya mengangguk pelan, melangkah lemah menuju ruangan yang kini terasa seperti tempat penghakiman. Di sana sudah menunggu Bribka Dedi, membawa beberapa berkas dan hasil laboratorium forensik. Arif, kata Ibda Taufik membuka percakapan, kami sudah dapat hasil lengkap dari lab Surabaya. Darah di pisau cocok dengan darah istrimu. Sidik jari di gagang pisau juga milikmu. Tidak ada sidik jari lain. Arif menunduk, menatap meja. Tangannya gemetar di pangkuannya. Pisau itu sering saya pakai, Pak. Mungkin itu sebabnya. Bribka Dedi menyela. Kamu tahu, hasil analisis menunjukkan darah itu masih segar, berasal dari malam kejadian. Artinya, pisau itu digunakan saat istrimu meninggal. Hening sejenak. Arif menggigit bibirnya, menahan gejolak dalam dada. Matanya berkaca-kaca, tapi ia masih mencoba bertahan. Saya nggak berniat bunuh dia, Pak, ucapnya lirih. Saya cuma kehilangan kendali. Kedua polisi saling pandang. Inilah momen yang mereka tunggu, retakan pertama di dinding kebohongan Arif. Ibda Taufik mencondongkan tubuhnya ke depan. Kehilangan kendali karena apa, Arif? Karena utang? Karena pertengkaran? Arif mengusap wajahnya kasar. Saya kalah judi, Pak. Hutang saya ditagih orang. Malam itu, Aisyah nyuruh saya berhenti. Nyuruh saya tenang, tapi saya malah tambah marah. Saya ngerasa dipermalukan. Dia cuma mau bantu, tapi suaranya terhenti. Ia menunduk, bahunya bergetar. Bribka Dedi berkata pelan, dan kamu ambil pisau itu? Arif mengangguk pelan.
Air mata mulai menetes. Saya nggak sadar, Pak. Saya cuma pengen marah itu berhenti. Tapi begitu saya lihat darah, saya langsung menyesal. Saya mau nolong, tapi udah terlambat. Suasana ruangan hening. Bahkan kipas tua di langit-langit berhenti berdecit seolah ikut membeku. Ibda Taufik menghela napas panjang. Arif, kebenaran ini memang pahit. Tapi kejujuran masih bisa jadi jalanmu menebus dosa. Jangan biarkan kebohongan memperburuk semuanya. Arif menyeka air mata dengan punggung tangannya. Saya tahu, Pak. Saya udah bohongin semua orang. Saya takut. Saya takut masuk penjara. Saya takut anak saya tahu. Kamu lebih takut pada penjara daripada pada nuranimu sendiri? Tanya Ibda Taufik tegas. Arif terdiam. Tatapan matanya kosong. Sementara itu, di luar ruangan, Pak Slamet Harjo duduk di bangku panjang menunggu hasil interogasi. Wajah tuanya muram tapi tegas. Ia datang bukan untuk melihat Arif dihukum, tapi untuk memastikan Aisyah mendapat keadilan. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, bukalah hatinya, biar ia bicara jujur." Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Bribka Dedi keluar dan menghampiri Pak Slamet. "Pak, sepertinya dia mulai mengaku, tapi kami tetap butuh waktu untuk menyusun BAP." Pak Slamet mengangguk pelan. "Saya cuma ingin Aisyah tenang, Nak. Dia perempuan baik. Kalau dia diperlakukan sekejam itu, hukumlah pelakunya seadil-adilnya." Di dalam ruangan, Arif masih menunduk. Ia tahu kejujuran tak akan mengembalikan apapun. Istrinya sudah tiada, dan hidupnya sudah hancur. Tapi setidaknya, ia bisa berhenti berbohong. Dengan suara serak, ia berkata pelan, "Saya yang bunuh dia, Pak. Tapi saya nggak sengaja. Saya hilaf. Saya cuma ingin semuanya berhenti malam itu." Ibda Taufik menutup buku catatan dengan wajah sendu. "Pengakuanmu akan kami catat. Tapi ingat, Arif, dosa ini bukan untuk dihapus, tapi untuk ditebus dengan kejujuran dan penyesalan." Dan saat Arif dibawa kembali ke sel, langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena bebas dari hukuman, tapi karena beban kebohongan yang selama ini menghantam dadanya perlahan mulai terangkat. Namun ia tahu, di balik jeruji besi, perjalanan penyesalannya baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah pengakuan Arif Prasetyo, kasus pembunuhan Nur Aisyah resmi masuk ke meja hijau. Gedung Pengadilan Negeri Kediri tampak lebih ramai dari biasanya. Warga desa Karangjati datang berbondong-bondong. Ada yang ingin tahu hasilnya. Ada pula yang sekadar mencari kepastian bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Pagi itu, udara terasa berat. Awan menggantung di langit, seolah langit pun ikut muram. Di dalam ruang sidang, kursi-kursi kayu penuh oleh warga, wartawan lokal, dan beberapa aktivis perempuan yang ingin memastikan keadilan untuk Aisyah. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan hingga palu hakim diketukkan 3 kali. Sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Arif Prasetyo dinyatakan dibuka. Arif dibawa masuk dengan tangan terborgol. Ia mengenakan kemeja putih kusam dan celana hitam lusuh. Wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya tidak terurus. Ia berjalan perlahan menuju kursi terdakwa, menunduk dalam diam. Setiap langkahnya seperti beban berat yang menekan dadanya. Di bangku belakang, Pak Slamet Harjo duduk bersama warga desa. Tatapannya tajam, tapi bukan kebencian melainkan rasa iba bercampur kecewa. Hakim Ketua, Ibu Sri Wahyuni, membuka berkas perkara dengan suara tegas. Terdakwa Arif Prasetyo didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Jaksa, silakan bacakan dakwaannya. Jaksa berdiri. Suaranya lantang. Ia menjelaskan kronologi malam kejadian. Pertengkaran hebat karena masalah utang, kemarahan yang meledak, penggunaan pisau dapur sebagai alat pembunuh, dan upaya rekayasa tempat kejadian perkara agar terlihat seperti kecelakaan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut jaksa terasa seperti anak panah yang menancap di hati Arif. Di bangku belakang, beberapa warga menunduk, ada yang meneteskan air mata. Nama Nur Aisyah disebut berulang kali, membuat suasana ruang sidang semakin sendu. Arif hanya duduk diam, tangan terlipat di pangkuan, pandangan kosong menatap lantai. Setelah pembacaan dakwaan selesai, hakim memberi kesempatan kepada pihak pembela untuk berbicara. Pengacara Arif, seorang pria muda bernama Rizal Sudarto, berdiri dan berkata, "Yang mulia,
Klien kami tidak berniat melakukan pembunuhan berencana. Perbuatan itu terjadi karena emosi sesaat, tekanan ekonomi, dan ketidaksadaran akibat stres berat. Kami mohon majelis hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Namso, beberapa warga berbisik, sebagian menatap sinis. Bagi mereka, apapun alasannya, seorang suami yang menghabisi nyawa istrinya tetap tak pantas dimaafkan. Setelah jeda singkat, hakim memanggil saksi pertama, Pak Slamet Harjo. Lelaki tua itu berjalan perlahan ke depan, menunduk sopan sebelum duduk di kursi saksi. Saya kenal almarhumah Aisyah sejak kecil, katanya dengan suara bergetar. Dia orang baik, sabar, rajin membantu tetangga. Waktu saya lihat kejadian itu, hati saya langsung bilang, ini bukan kecelakaan. Saya cuma ingin kebenaran ditegakkan, supaya arwah Aisyah tenang. Suaranya membuat ruangan hening. Beberapa orang menunduk, teringat kebaikan Aisyah, yang selama ini mereka kenal. Kemudian giliran Bu Rasti memberikan kesaksian. Saya yang mandiin jenazahnya, Yang Mulia. Lukanya itu bukan luka jatuh, terlalu dalam, rapi dan tegak lurus kayak kena pisau. Suaranya bergetar menahan tangis. Setiap kesaksian semakin menegaskan kebenaran yang selama ini disembunyikan Arif. Ia menunduk makin dalam, air mata jatuh tanpa ia sadari. Setelah saksi-saksi selesai, hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan. Arif berdiri dengan langkah goyah. Suaranya pelan tapi jelas, saya tahu apa yang saya lakukan gak bisa dimaafkan. Malam itu saya marah, saya kalah, saya tertekan. Tapi saya gak pernah bermaksud ngebunuh dia. Aisyah, dia istri saya. Dia satu-satunya orang yang selalu sabar sama saya. Tapi saya malah ngerusak semuanya. Suara tangis terdengar di bangku belakang. Bu Murni menutup wajahnya, sementara Pak Slamet menunduk dalam doa. Hakim mendengarkan dengan wajah datar, tapi matanya menyiratkan keharuan. Setelah mendengar semua pembelaan dan saksi, hakim menutup sidang hari itu dengan mengetuk palu 3 kali. Sidang ditunda 1 minggu untuk pembacaan tuntutan. Arif dibawa keluar ruangan dengan langkah lemah. Di luar gedung pengadilan, kerumunan warga menunggu. Ada yang marah, ada yang menangis, ada pula yang hanya diam dengan pandangan kosong. Saat Arif melewati mereka, beberapa suara terdengar pelan. Kasihan anaknya. Kata-kata itu menembus jantungnya. Ia teringat Raffi, anak sematawayangnya yang kini tinggal bersama kakak Aisyah. Anak kecil yang mungkin masih menunggu ayahnya pulang tanpa tahu bahwa ayahnya adalah alasan ibunya tak pernah kembali. Arif berjalan masuk ke mobil tahanan dengan kepala tertunduk. Langit Kediri mendung berat, seolah ikut menilai dosa manusia yang tak lagi bisa dihapus oleh air mata. Seminggu kemudian, ruang sidang kembali penuh. Hari itu, warga desa Karangjati datang lebih banyak dari sebelumnya. Mereka ingin mendengar apa tuntutan jaksa terhadap Arif Prasetyo, lelaki yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Beberapa kursi diisi oleh wartawan, sementara di barisan belakang tampak Pak Slamet Harjo dan Raffi, anak sematawayang almarhumah Nur Aisyah, yang kini tinggal bersama bibinya. Bocah itu memakai kemeja putih bersih, rambutnya disisir rapi, tapi matanya kosong. Ia hanya menggenggam tangan bibinya erat, menahan perasaan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ketika hakim memasuki ruangan, semua orang berdiri. Suasana berubah hening. Setelah mengetuk palu 3 kali, hakim mempersilakan jaksa membacakan tuntutannya. Jaksa berdiri dengan map tebal di tangan. Ia membuka lembar demi lembar sambil berbicara dengan suara tegas. Berdasarkan bukti, keterangan saksi, hasil forensik, dan pengakuan terdakwa, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Oleh karena itu, kami menuntut terdakwa Arif Prasetyo dengan hukuman penjara seumur hidup. Teramwa. Kalimat terakhir itu menggema di seluruh ruangan seperti dentuman halilintar. Beberapa orang langsung menutup mulut, yang lain berbisik pelan. Raffi menggenggam tangan bibinya semakin erat, menatap ke arah ayahnya di kursi terdakwa. Wajah Arif pucat. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Jaksa melanjutkan, kami tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa. Ia telah mencoba mengelabui pihak berwenang dengan merekayasa tempat kejadian perkara,
dan tindakan tersebut menunjukkan niat untuk menutupi kejahatannya. Namun kami juga mempertimbangkan bahwa terdakwa menyesal dan telah mengakui perbuatannya. Hakim mengangguk pelan, mencatat. Di bangku belakang, beberapa ibu meneteskan air mata. Salah satunya berkata lirih, "Aisyah perempuan baik, sabarnya luar biasa. Kasihan anaknya." Setelah tuntutan dibacakan, hakim mempersilakan terdakwa menanggapi. Arif berdiri pelan, kedua tangannya bergetar. "Yang mulia," katanya dengan suara serak, "saya tahu hidup saya sudah hancur. Saya nggak mau cari alasan. Saya salah besar, tapi saya mohon, kasih saya kesempatan buat nebus dosa ini, walau cuma dengan waktu yang saya punya di dunia." Ia menatap hakim, lalu beralih ke arah kursi pengunjung. Di sana, matanya bertemu dengan Raffi. Bocah kecil itu menatapnya lama, tanpa ekspresi. Lalu perlahan, air mata jatuh dari pipinya. "Raffi," Arif memanggil pelan, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Ia ingin melangkah, tapi borgol di tangannya menahannya. Hakim menegakkan tubuhnya dan mengetuk palu satu kali. "Cukup terdakwa. Persidangan berikutnya akan digelar untuk pembacaan vonis." Sidang resmi ditutup. Namun, setelah palu diketukkan, suasana di ruangan tidak segera tenang. Beberapa warga menangis, beberapa lainnya justru lega. Di tengah keramaian itu, hanya satu yang paling diam. Raffi. Anak itu duduk tanpa kata, menatap kosong ke depan. Dalam benaknya, ingatan tentang malam tragedi samar-samar muncul. Suara benda jatuh, teriakan ibunya, dan langkah ayahnya yang tergesa. Meski ia masih kecil, hatinya tahu sesuatu yang buruk telah terjadi malam itu. Ketika sidang usai, Arif digiring keluar dengan pengawalan ketat. Saat melewati pintu, ia menoleh sekali lagi ke arah anaknya. "Maafkan ayah," ucapnya lirih. Raffi menatapnya dengan mata berkaca, tapi tidak menjawab. Bibinya memeluknya erat, berusaha menahan tangis. "Nak, jangan lihat lagi. Cukup." Di luar gedung pengadilan, udara Kediri terasa panas. Wartawan berkerumun, memotret, mewawancarai warga yang baru keluar. "Bagaimana, Bu? Puas dengan tuntutannya?" "Saya sih lega, tapi tetap sedih. Hidup perempuan sebaik Aisyah nggak seharusnya berakhir kayak gini," jawab seorang ibu sambil mengusap air mata. Sementara itu, Pak Slamet berdiri di bawah pohon asam tua di halaman pengadilan. Ia menatap langit yang mendung tipis dan berbisik, "Hukum mungkin bisa menahan manusia, tapi penyesalan itu hanya Tuhan yang tahu seberapa beratnya." Beberapa menit kemudian, mobil tahanan melaju meninggalkan halaman pengadilan. Dari balik jendela kecil di pintu mobil, Arif masih sempat melihat wajah anaknya yang berdiri diam bersama bibinya. Ia tahu, itulah terakhir kalinya ia melihat mata anaknya sebelum vonis dijatuhkan. Dan di hati kecil Raffi, meski ia belum sepenuhnya mengerti, lahir satu janji, ia tidak akan menjadi seperti ayahnya. Ia akan tumbuh dengan cinta dan kebenaran, dua hal yang dirampas dari hidupnya oleh amarah dan dosa. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Gedung pengadilan negeri Kediri pagi itu penuh sesak oleh warga, wartawan, serta aktivis perempuan yang datang dari berbagai daerah. Semuanya ingin menyaksikan sidang putusan perkara pembunuhan Nur Aisyah oleh suaminya, Arif Prasetyo. Sejak pagi, jalanan menuju gedung pengadilan sudah dipadati kendaraan. Beberapa warga bahkan rela berdiri di halaman hanya untuk mendengar hasil sidang dari pengeras suara kecil yang dipasang petugas. Langit Kediri mendung, seolah turut menyelimuti suasana hati yang berat. Di ruang sidang, suasana sunyi. Hanya terdengar derit kipas angin tua di langit-langit dan suara langkah petugas membawa berkas-berkas tebal ke meja majelis hakim. Tak lama kemudian, pintu ruang sidang terbuka. Arif Prasetyo dibawa masuk dengan pengawalan ketat. Ia mengenakan kemeja putih kusam, wajahnya pucat, matanya sembab seperti tidak tidur semalaman. Di bangku belakang, Sri Lestari duduk bersama Raffi, anak semata wayang Aisyah. Bocah itu tampak tegang. Ia menggenggam tangan bibinya erat-erat, bibirnya bergetar. Meskipun Sri sempat menolak membawa Raffi ke sidang terakhir ini, anak itu memaksa. "Aku cuma ingin lihat ayah," katanya malam sebelumnya. Ketika Arif masuk, mata Raffi langsung tertuju padanya. Ada campuran perasaan aneh di wajah bocah itu. Rindu, marah, bingung, dan hancur.
Ia tidak berteriak, tidak menangis, hanya menatap diam dengan mata berkaca-kaca. Hakim Ibu Sri Wahyuni mengetuk palu 3 kali. Sidang perkara pembunuhan dengan terdakwa Arif Prasetyo, kami buka kembali. Suaranya tenang, tapi tegas. Seluruh ruangan menahan napas. Hakim mulai membacakan pertimbangan putusan. Majelis telah mempelajari seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, hasil forensik, serta pengakuan terdakwa. Majelis menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya, almarhumah Nur Aisyah. Suara hakim menggema pelan, tapi menusuk setiap hati yang mendengarnya. Arif menunduk, bibirnya bergetar, tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Majelis memahami bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, namun penyesalan tidak dapat menghapus nyawa yang telah diambil. Untuk itu, demi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Arif Prasetyo dengan pidana penjara seumur hidup. Suara palu diketukkan keras. 3 kali. Ruangan seketika bergemuruh. Beberapa warga bertepuk tangan pelan. Sebagian meneteskan air mata. Di bangku belakang, Sri Lestari memeluk Raffi yang menangis terisak. Nak, sabar. Semua sudah selesai. Keadilan sudah ditegakkan. Bisiknya lembut sambil menahan tangisnya sendiri. Arif hanya bisa duduk terkulai di kursinya. Air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Ia tahu, inilah akhir dari semua kebohongannya, kemarahannya, dan penyesalannya. Ia tidak lagi punya kesempatan memperbaiki hidup di luar jeruji. Hakim menatapnya lama. Terdakwa, gunakan sisa hidupmu untuk menyesali perbuatanmu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sidang dinyatakan selesai. Ando, petugas segera membawa Arif keluar ruangan. Namun sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, ia sempat menoleh ke arah bangku pengunjung. Tatapannya bertemu dengan mata Raffi. Wajahnya bergetar, bibirnya membentuk senyum tipis, senyum penuh pedih dan penyesalan. Ia seakan berkata tanpa suara, "Maafkan ayah." Raffi menatapnya balik sambil menangis. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya air mata yang terus jatuh. Tatapan itu menjadi pertemuan terakhir mereka sebelum Arif digiring menuju mobil tahanan. Di luar gedung, suasana bercampur aduk. Wartawan mewawancarai warga. Ada yang puas, ada yang masih sedih. "Menurut saya, hukuman seumur hidup itu pantas," ujar seorang bapak. "Tapi kasihan anaknya. Dia nggak salah apa-apa," timpal seorang ibu sambil mengusap air mata. Pak Slamet Harjo, yang ikut hadir sejak awal, berdiri di tepi halaman pengadilan. Ia menatap langit yang mulai gerimis dan berucap pelan, "Keadilan memang sudah ditegakkan, tapi luka di hati anak itu, siapa yang bisa sembuhkan?" Sore itu, Raffi dan bibinya berjalan pulang dalam diam. Suara sepatu bocah itu bergesekan dengan tanah basah, langkahnya kecil tapi berat. Ia menggenggam tangan bibinya, sementara air matanya menetes perlahan. "Ayah udah dihukum, Bi." Sri mengangguk pelan. "Iya, Nak. Dan semoga dia benar-benar tobat di sana." Langit kedir makin gelap. Hujan turun perlahan, menyapu debu halaman pengadilan. Seolah alam pun sedang membersihkan luka yang tak pernah bisa benar-benar hilang. Sejak hari vonis itu, hidup di desa Karangjati perlahan kembali seperti semula, tapi suasana damai itu tidak pernah benar-benar sama. Rumah berdinding bata milik Nur Aisyah dan Arif Prasetyo kini kosong. Catnya mulai pudar. Halaman dipenuhi daun kering, dan jendela kayu berdebu. Setiap kali orang lewat, mereka menunduk sejenak, seolah masih bisa mendengar suara lembut Aisyah memanggil anaknya, atau aroma masakannya yang dulu menenangkan seluruh rumah. Arif menjalani hari-harinya di penjara dengan tubuh kurus dan wajah kusam. Di balik jeruji besi, waktu terasa sangat lambat. Ia bangun setiap pagi dengan suara pintu besi berderit, duduk di lantai dingin, lalu menatap langit sempit yang terlihat dari ventilasi kecil di dinding sel. Dalam kesepian itu, ia sering teringat wajah Aisyah, senyumnya, suaranya, dan malam saat ia menghancurkan segalanya karena amarah yang tak terkendali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan itu muncul lagi, darah di lantai dapur, tatapan terakhir istrinya, dan suara hujan di luar rumah. Ia sering terbangun sambil berbisik lirih, "Maafkan aku, Aisyah, aku bodoh." Suatu hari di penjara, ia duduk sendirian ketika seorang ustadz tua bernama Ustadz Hasan Basri menghampirinya. "Nak, aku dengar kisahmu," ucapnya lembut. "Kesalahanmu besar,
Tapi selagi hidup, Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Arif menunduk, air mata menetes. Saya udah kehilangan segalanya. Ustadz, istri saya mati karena saya, anak saya pasti benci saya. Untuk apa saya hidup? Ustadz Hasan tersenyum tipis. Kau hidup untuk menebus, untuk berdoa agar anakmu tumbuh lebih baik darimu. Kadang, penyesalan adalah awal dari perjalanan menuju cahaya. Oh, kata-kata itu menancap dalam hati Arif. Sejak hari itu, ia mulai rutin salat, membaca Al-Quran, dan ikut pengajian di ruang kecil penjara. Ia juga mulai menulis surat untuk anaknya, Raffi, melalui bibinya Sri Lestari. Dalam suratnya, Arif menulis dengan tangan gemetar, "Nak, ayah tahu ayah sudah menghancurkan hidupmu, tapi jangan pernah ikuti jejak ayah. Jadilah anak yang jujur, sabar, dan kuat. Kalau kau rindu bunda, pandanglah langit di sana, dia tersenyum buatmu. Endra." Ketika Sri Lestari menerima surat itu, ia menatapnya lama sebelum memberikannya pada Raffi. Bocah itu membaca dengan mata berkaca. Tangannya bergetar, tapi wajahnya tidak lagi dipenuhi amarah seperti dulu. "Ayah menyesal, Bi?" tanyanya pelan. Sri mengangguk. "Iya, Nak. Dan dia cuma ingin kamu tumbuh jadi orang baik." Raffi terdiam lama. Lalu ia berkata, "Aku masih marah, tapi aku juga kasihan sama ayah. Aku cuma ingin bunda bahagia di surga." Endo, malam itu, ia menulis balasan pendek di buku tulisnya sendiri. "Ayah, aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin bunda bangga. Aku harap ayah benar-benar tobat." Ketika surat itu sampai di penjara, Arif membacanya dengan tangan gemetar dan menangis lama. Untuk pertama kalinya sejak malam kelam itu, hatinya terasa sedikit ringan. Sementara itu, hidup Raffi perlahan berubah. Ia kembali bersekolah, mulai tersenyum lagi, dan sering membantu bibinya berjualan di pasar. Orang-orang yang dulu menjauh kini mulai menyapanya. Pak Slamet Harjo sering datang membawa buah dari kebunnya, duduk di beranda rumah sambil menasihati. "Nak, orang baik bukan yang tidak pernah salah, tapi yang mau belajar dari kesalahan orang lain." Raffi mendengarkan dengan serius. Ia mulai berani bermimpi lagi ingin menjadi guru supaya bisa membantu anak-anak lain di desanya belajar tentang kejujuran dan kasih sayang. "Aku ingin bunda di surga tersenyum," katanya suatu sore sambil menatap langit jingga ke diri. Waktu berjalan, dan luka itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Raffi tumbuh menjadi remaja cerdas, rendah hati, dan pekerja keras. Masyarakat mulai melihatnya bukan sebagai anak pembunuh, tapi sebagai anak yang berjuang melawan takdir pahit dengan kebaikan. Di penjara, Arif mendengar kabar itu dari Ustadz Hasan. "Anakmu tumbuh baik, Nak. Doamu tidak sia-sia." Darwan, Arif tersenyum lemah, menatap langit dari celah ventilasi. "Alhamdulillah. Kalau begitu, hidup saya masih ada artinya." Malam itu, Arif sujud lama sekali. Dalam sujudnya ia berdoa, bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya agar masa depan anak itu dipenuhi cahaya dan kebaikan. Dan di luar sana, di bawah langit Kediri yang bertabur bintang, seorang bocah yang dulu kehilangan segalanya, kini berjalan menapaki hidup baru dengan langkah kecil tapi pasti. Ia tahu, luka tak akan pernah hilang, tapi dari luka itulah ia belajar apa arti ampunan dan harapan. Akhir cerita, keadilan telah ditegakkan, penyesalan telah lahir, dan dari reruntuhan tragedi, tumbuh satu hal yang tak bisa dibunuh oleh amarah harapan.